Kembali di Sindo Malam pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada rencana reshuffle kabinet merah putih dalam waktu dekat. Presiden mengatakan kinerja para menterinya sudah bagus dan kompak. Pernyataan Presiden Prabowo ini menjawab isu reshuffle yang belakangan santer berhembus. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya. Tanggul raksasa atau Giant Sea Wall akan segera dibangun di pesisir utara Jakarta. Presiden Prabowo dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai proyek ini tak bisa ditunda lagi. Proyek besar Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall segera dimulai dan membutuhkan anggaran 123 triliun rupiah. Dana itu akan dipergunakan untuk membangun tanggul sepanjang 41 km. Presiden Prabowo Subianto menilai Giant Sea Wall diperlukan untuk memitigasi bahaya banjir dan terjadinya penurunan permukaan tanah. Prabowo menilai proyek ini tidak bisa ditunda lagi. Sementara AHY menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih terus mengkaji proyek tanggul laut raksasa tersebut secara komprehensif dan diselesaikan dengan cepat. Saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa. Proyek ini sangat vital, proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95. 30 years ago. Kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang salah satunya adalah ketika memang sudah tidak ada lagi opsi yang lain, kita harus membangun tanggul raksasa. Tapi harus kita pahami juga secara utuh bahwa permasalahan itu juga dari hulu ke hilir. Jadi pendekatan infrastruktur juga harus pas. Tidak semua bisa menggunakan pendekatan yang sama, oleh karena itu studi harus terus dimutakhirkan, tetapi juga harus segera ada upaya untuk memulai. Awali dulu, tetapi tidak boleh gegabah, namun juga tidak boleh berlama-lama karena sebetulnya sudah cukup lama pengembangan konsep penguatan pantai utara Jawa ini, yang sekali lagi jangan sampai kita terlambat, bencana datang yang kemudian kita tidak siap mengantisipasinya. Tetapi saya punya harapan dan keyakinan sekaligus banyak yang tertarik untuk bisa terlibat dalam pembangunan dan proteksi kawasan utara Jakarta atau Jawa ini, tetapi pemerintah juga kan. Informasi berikutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melepas 700 buruh untuk bekerja di perusahaan baru. Para buruh ini sebelumnya merupakan korban PHK. Ratusan buruh berkumpul di Rupatama, Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis sore. Para buruh ini terkena pemutusan hubungan kerja.
Atas arahan Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Listio Sigit melepas 700 buruh untuk diberangkatkan ke tempat kerja baru di 2 buah perusahaan. Total 2 perusahaan swasta ini membutuhkan 35.000 pekerja. Para pekerja dibebaskan untuk memilih sesuai keinginan. Terbukanya lapangan kerja membuka harapan bagi para buruh yang terkena badai PHK. 3, 2, 1. Berangkatkan 700 dan mungkin ke depan nanti akan ada kurang lebih 1.000 lagi secara bertahap, dan mereka akan kita dorong untuk bekerja di perusahaan yang memang menjadi pilihan mereka, yaitu di Tang Chung Hong dan PT Indo Dreamer, di mana tentunya ini menjadi kabar yang baik bagi kita di tengah dinamika global yang ada. Pertumbuhan ekonomi khususnya industri padat karya di wilayah Brebes dan di